kiamat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelumnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada pengatur waktu, kemudian kepada panitia kajian pada siang hari ini. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Murabit Sinergi Ummah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jerih payah semua panitia yang tergabung pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang tazkiyatun nafas atau konsep pensucian jiwa menurut syariat Islam. Dan pada pertemuan ini masuk ke dalam bab yang sangat penting yang ini harus diketahui oleh kita semua, yaitu tentang sumumul qalbi, yaitu tentang racun hati dan perkara-perkara yang dapat menghidupkan dan menyehatkan hati, di mana para ulama telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang berbagai macam racun hati, yang dimana racun hati ini dapat menjadikan hati seseorang keras, yang dimana racun hati ini bahkan tidak mungkin atau tidak mustahil hati seseorang nanti akan menjadi hati yang dipenuhi dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat, dan lama-kelamaan hati orang tersebut akan menjadi hati yang mati, sehingga tatkala hati tersebut sudah menjadi hati yang mati, maka tidak mungkin lagi menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan secara umum bahwa kullul ma'asi sumumun lil qalbi, bahwasanya seluruh berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa, maka itu semuanya racun bagi hati. Sebagaimana berbagai macam ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh seseorang, maka itu juga merupakan perkara yang menjadi nutrisi bagi hati. Jadi berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, berbagai macam dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang sifatnya dosa-dosa besar seperti syirik, kebid'ahan, kemudian dosa-dosa yang lain, riba, berzina, ghibah, namimah, mengadu domba dan yang lainnya, maka itu merupakan perkara yang dapat menjadikan hati ini menjadi hati yang berpenyakit. Maka Al-Imam Ibnu Mubarak, salah seorang ulama besar, di mana beliau pernah mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dulla idmanuha wa tarku dzunub hayatun lil qulub wa khairun li nafsika isyanuha." Di mana Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan, saya melihat bahwasanya kemaksiatan atau dosa itu dapat mematikan hati. Ini kata Abdullah bin Mubarak, di mana beliau menyebutkan bahwa maksiat ini dapat mematikan hati, dan membiasakannya dengan kemaksiatan mengakibatkan kehinaan di dalam diri orang tersebut. Tatkala seseorang terbiasa di dalam hidupnya melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan berada di atas kebinasaan, akan berada di atas kehinaan. Wa tarku dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu merupakan perkara yang dapat menghidupkan hati. Nafsi, baik bagi Anda atau bagimu, menjauhi dosa adalah perkara yang paling baik. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Di mana di dalam perkataan beliau ini, dan subhanallah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus kita pahami dan kita ketahui. Di mana beliau mengatakan, tatkala seseorang itu melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebab akan mematikan hati orang tersebut. Dan tatkala seseorang melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, maka orang itu akan berada di atas kehinaan, akan berada di atas kebinasaan.
Dan tatkala seseorang itu meninggalkan berbagai macam dosa, dosa besar dia tinggalkan, dosa kecil pun dia tinggalkan, maka dengan meninggalkan tersebut maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati orang tersebut menjadi hati yang hidup. Dan tatkala seseorang meninggalkan dosa, maka ketahuilah meninggalkan dosa itu merupakan perkara yang sangat baik. Kebaikan kepada dirinya, kebaikan kepada perkara dunianya, kebaikan kepada perkara akhiratnya, tatkala seorang muslim atau seorang manusia meninggalkan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama hati kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah hatiku ini merupakan hati yang hidup, hati yang senantiasa tunduk kepadamu, hati yang senantiasa meminta ampunan kepadamu, hati yang senantiasa hanya cinta kepadamu, mengharap kepadamu, hanya takut kepadamu. Maka semua ini tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terjadi tatkala seseorang atau hamba tersebut meninggalkan berbagai macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang tatkala dia meninggalkan berbagai macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan hati dia. Yang dimana tatkala dia memiliki hati yang hidup, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di dalam kehidupannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kan tapi yang namanya manusia, tidak ada seorang pun di antara manusia yang terbebas daripada melakukan dosa dan maksiat. Terkadang kita telah menjaga diri kita dari melakukan dosa dan maksiat, tapi namanya manusia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Maka kata para ulama, kalaulah dia tidak menginginkan hatinya menjadi hati yang mati dengan sebab maksiat tersebut, maka segeralah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah dia Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang atau manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa racun hati itu secara umum adalah berbagai macam kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi para ulama menyebutkan ada beberapa perkara, ada beberapa racun hati yang itu paling sering dilakukan oleh manusia, di mana mereka mengatakan sumumul qalbi, perkara yang merupakan racun hati yang sering dilakukan oleh manusia. Meskipun tentunya bahwa racun hati ini tidak terbatas hanya 4 perkara ini. Akan tapi yang disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas ini merupakan secara kebanyakan manusia tatkala hati mereka
Ya, sebelum maaf ada kesalahan, barangkali bisa di suaranya masuk? Ada? Sudah ada Pak Ustadz. Taib. Berarti tadi ada gangguan sebentar Ibu ya? Iya. Taib. Saya ulang kembali ya supaya tadi Evan bahwa para ulama menyebutkan secara umum ya, bahwa racun hati itu atau perkara yang dapat meracuni hati biasanya masuk melalui 4 perkara. 4 perkara ini bukan menunjukkan batasan. Karena di luar daripada itu masih banyak perkara-perkara yang dapat meracuni hati seseorang. Akan tetapi 4 perkara ini merupakan biyah. Jadi perkara yang paling sering terjadi dan perkara yang biasanya paling banyak manusia tertipu. Yang pertama kata para ulama fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Kemudian yang kedua fudulun nadhar, terlalu banyak melihat. Kemudian yang ketiga fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Kemudian yang keempat fudulul mukhalatah, yang keempat adalah terlalu banyak bergaul. Dan ini subhanallah ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat mungkin hampir semua perkara ini ada di dalam diri kita. Hari ini siapa di antara kita yang tidak suka banyak berbicara? Mungkin hampir di antara kita atau mungkin hampir semua kita adalah orang-orang yang gemar di dalam banyak berbicara. Terkadang ada yang kecil kita komentari. Terkadang perkara-perkara yang hakikatnya itu tidak bermanfaat kita, maka ini merupakan perkara yang mengkhawatirkan. Kemudian fudul nazar, banyak memandang, terlalu banyak melihat. Dan ini merupakan kebiasaan kita hari ini. Mungkin hari di antara kita yang setiap hari tidak pernah melihat gadgetnya, berapa jam melihatnya, kemudian melihat televisi, kemudian berapa jam kita melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang ketiga fudulu ta'am, terlalu banyak makan. Dan ini juga merupakan salah satu kebiasaan sebagian daripada kita. Terkadang ada sebagian orang yang subhanallah makannya sampai berpuluh-puluh kali. Setelah dia makan nasi, makan lagi perkara-perkara yang lain, ya, snack dan yang lainnya. Maka ini merupakan perkara yang harus dihindari. Kemudian yang keempat fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Dalam artian bergaul dengan sesuatu yang tidak penting. Bergaul dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Seseorang memiliki berbagai macam komunitas. Ada komunitas ini, ada komunitas bermain dan yang lainnya, padahal hakikatnya dia tidak butuh. Akan tapi kalau kita membuat satu komunitas dalam tujuan untuk amar ma'ruf nahil munkar, dalam tujuan untuk diadakannya kajian ilmiah, maka ini insya Allah merupakan komunitas yang diperbolehkan di dalam syariat ini. Akan tapi kalau komunitas yang hakikatnya tidak bermanfaat, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat, maka lebih baik untuk kita menghindarinya. Karena ini bisa jadi sebab seseorang itu hatinya terkena racun. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, perkara yang dapat meracuni hati adalah fudulul kalam, terlalu banyaknya berbicara. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbicara apabila berbicara tersebut mengandung unsur kebaikan. Bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dan bicara yang baik atau lebih baik dia diam. Tidak boleh seorang mukmin hari ini atau di antara kita yang dimana terlalu banyak berbicara, apalagi yang dia bicarakan adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mengomentari tentang kehidupan orang, membicarakan tentang keburukan orang, membicarakan tentang keburukan tetangga, membicarakan tentang keburukan istri yang hakikatnya itu tidak bermanfaat. Maka harus dihindari. Kata Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW tadi menyebutkan, bahkan beliau mengaitkan berbicara yang baik dengan keimanan dia kepada Allah, dengan keimanan dia kepada hari akhir.
Berarti hari ini kalau ada manusia atau seseorang yang dia berbicara dengan bicara yang tidak, maka orang tersebut dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan juga dipertanyakan keimanannya kepada akhir. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih ya, yang diterima dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu ibadin hatta yastaqima qalbuhu wa qalbuhu hatta yastaqima lisan. Lihat ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyebutkan tidak dianggap istiqomah seseorang sampai dia istiqomah hatinya. Tidak dianggap istiqomah hati orang sampai istiqomah lisan. Subhanallah. Berarti orang itu ingin istiqomah di dalam keimanan, maka istiqomahkan dulu hatinya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, orang ini tidak dianggap istiqomahnya sampai dia istiqomah lisannya. Apa yang dimaksud dengan istiqomah di dalam lisan? Yang dimaksud istiqomah lisan adalah seorang tersebut tidaklah dia berucap, dialah tidak berbicara kecuali di dalam perkara-perkara yang baik. Kecuali di dalam perkara yang baik. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian dia amar ma'ruf nahil munkar, maka ini merupakan pembicaraan yang baik. Yang dikatakan oleh Rasul, baru orang ini istiqomah hatinya kalau dia mampu berbicara dengan bicara yang baik. Maka tidak salah hari ini kalau mungkin sebagian daripada manusia menilai orang baik dan buruknya dilihat dari tata cara dia berbicara. Kalau dia bicaranya buruk, maka insya Allah tidak jauh hatinya pun seperti itu. Akan tapi kalau orang berbicaranya baik, kalimatnya bagus, kalimatnya merupakan kalimat yang santun, kalimat yang mengandung faidah di dalamnya, maka insya Allah hati orang tersebut pun akan menjadi hati yang baik. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi 'anillahi alqalbul qasi. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian banyak bicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita banyak berbicara, apalagi bicara tersebut tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya banyak berbicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengeraskan hati. Dapat menjadikan hati keras. Dapat menjadikan hatinya berpenyakit. Terdapat racun di dalamnya. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi alqalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki hati yang keras. Orang yang memiliki hati yang keras itu merupakan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mungkin seorang mukmin hari ini yang dia di dalam kesehariannya dia meminta ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tersebut memiliki hati yang keras. Kata Rasul, orang tersebut adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau orang tersebut jauh dari Allah, mau kemana dia di dalam kehidupan ini? Mau kemana dia meminta perlindungan? Mau kemana dia meminta pertolongan? Mau kepada siapa dia meminta hidayah? Mau kepada siapa dia meminta rizki? Meminta rahmat, meminta ampunan dan berbagai macam kemaslahatan di dalam dirinya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fafirru ilallah. Larilah kalian hanya kepada Allah. Mintalah ampunan hanya kepada Allah. Akan tetapi ternyata
Tatkala seseorang memiliki hati yang keras, maka orang tersebut termasuk orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata manusia tatkala mereka banyak berbicara, terlalu banyak mengatakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka sesungguhnya orang tersebut akan menjadi manusia yang paling banyak tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuhu, wa man kathurat dunubuhu kanatin naru aula bihi." Barang siapa yang di dalam hidupnya terlalu banyak berbicara, maka dia pasti akan banyak terjerumus ke dalam dosa. Dan barang siapa yang banyak terjerumus ke dalam dosa, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk dilemparkan dirinya ke dalam siksa api neraka. Jadi orang yang paling banyak berdosa, banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang paling berhak, kata Umar bin Khattab, untuk dijerumuskan ke dalam siksa api neraka. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata lisan ini merupakan sebab yang paling besar menjadikan seseorang hatinya bermasalah. Di mana dengan lisan seseorang itu terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan. Bahkan hati orang tersebut menjadi hati yang keras. Salah satu sebab yang paling besar adalah dengan sebab dosa lisan. Ya, dengan sebab dosa lisan. Nah, kan tapi kalau kita juga melihat bagaimana berbagai macam dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ternyata perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam siksa api neraka, salah satunya adalah dengan sebab lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasun nara al-ajwafan." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah dua lubang. Al-fammu wal faraj, yaitu mulut dan juga kemaluan. Dua perkara ini adalah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam siksa api neraka. Yaitu mulut. Tatkala orang tersebut tidak mampu menjaga lisannya, terlalu banyak berbicara, ataupun tatkala dia berbicara dengan ucapan yang tidak baik, tapi ucapannya asal bunyi, asal nyeplos gitu ya. Ya, yang penting apa yang ada di benaknya dia ucapkan. Boleh nggak seperti itu? Apakah ini juga berpengaruh terhadap kesehatan hati dia? Maka jawabannya iya. Bahkan Rasulullah SAW beliau menyebutkan ada satu orang nanti di hari kiamat, di akhirat, yang dimana orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, yang dimana tatkala dia dimasukkan ke dalam neraka lebih jauh dibanding barat dengan timur, saking dalamnya. Apa sebabnya? Rasul menyebutkan di kalimah, yaitu hanya dengan satu kalimat. Dia ucapkan kalimat itu tanpa dia fikirkan terlebih dahulu akibatnya, maka dengan kalimat itu dia dimasukkan ke dalam siksa api neraka yang jauhnya lebih, yang dalamnya lebih jauh dibanding dengan barat dan timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar."
di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki atau seseorang yang dia berucap dengan kalimat, dan orang itu menganggap kalimat itu merupakan kalimat yang sepele, tidak ada artinya, hanya kalimat, satu kata. Kemudian kata Rasul, orang itu dilemparkan ke dalam api neraka yang dalamnya lebih jauh dibanding dengan 70 tahun. 70 tahun dia dimasukkan ke dalam api neraka dengan sebab satu kalimat. Subhanallah. Bahkan hadis yang sebelumnya seorang dimasukkan dalam api neraka yang dalamnya lebih jauh dibanding barat dan timur. Itu baru perkataan atau kalimat yang menurut pandangan sebagian kita tidak ada unsur maksiatnya. Hanya perkataan yang biasa. Makanya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini mungkin saya nasihatkan ini kepada ibu-ibu nih. Dan juga kalau ada bapak-bapak yang mendengarkan pada kesempatan ini, mohon untuk disimak dan dipahami apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Setiap perkataan anak Adam, maka itu akan mengandung dosa baginya dan tidak akan memberikan pahala bagi dirinya. Illal amru bil ma'ruf, kecuali kalau apa yang dia bicarakan bentuknya memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran, wa dzikrullahi azza wajal, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berbicara yang dimana apa yang dia bicarakan kalau tidak amar ma'ruf nahil munkar atau tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perkataan itu merupakan perkataan yang mengandung dosa bagi dirinya. Dosa bagi dirinya. Apalagi kalau yang kita bicarakan lebih daripada itu. Terkadang maaf hari ini daripada kaum muslimin atau sebagian daripada ikhwan dan akhwat atau sebagian dari berjam-jam dengan teman-temannya, berjam-jam dengan tetangganya, berjam-jam dengan sahib-sahibnya. Dia berbicara, akan tapi apa yang dia bicarakan tidak ada faedahnya sedikit pun. Berbicara berjam-jam, bahkan sampai 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Akan tapi sesungguhnya apa yang mereka bicarakan tidak ada di dalamnya unsur amar ma'ruf nahi munkar dan juga tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah cukup dosa sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Ya, oleh para ulama. Maka para ulama menyebutkan dosa yang paling ringan yang disebabkan dengan lisan, yaitu al-kalamu fi ma la ya'ni. Dosa yang paling ringan yang disebabkan oleh lisan, oleh mulut adalah tatkala berbicara dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seseorang berbicara tanpa ada manfaatnya itu sudah cukup dosa bagi dirinya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang yang berbicara lebih daripada itu? Orang yang selama hidup dia berbicara yang di mana di dalamnya terdapat fitnah, memfitnah orang lain, ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, mengadu domba, kemudian gosip dan yang lainnya, maka itu sudah cukup dosa yang besar bagi orang tersebut yang dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana lagi kalau orang dia berbicara dengan pembicaraan yang di mana terdapat unsur kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok orang yang beriman, mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat. Kemudian merendahkan orang lain. Maka sudah cukup dengan apa yang dia katakan, dia dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ke dalam siksa api neraka.
Jadi ini poin yang pertama yang dapat menjadikan hati seseorang itu beracun dan bermasalah tatkala orang itu terlalu banyak berbicara. Maka pelajaran yang bisa kita ambil daripada perkara yang pertama adalah kita berbicara di dalam sesuatu yang baik. Kalau tidak ada perkara yang baik, maka lebih baik diam. Lebih baik kita diam. Maka itu jauh lebih selamat dan itu jauh lebih baik. Akan tapi kalau yang kita bicarakan, apa yang akan kita ucapkan terdapat faidah, terdapat manfaat baik bagi dirinya ataupun manfaat bagi orang lain, maka ketika itu diperbolehkan bagi dia untuk berbicara dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan juga dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, racun hati yang kedua adalah fudulun nadhar. Terlalu banyak melihat. Jadi tatkala seseorang selama dia di dunia terlalu banyak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan masuk ke dalam hatinya berbagai macam keburukan dan berbagai macam racun hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa awal mula kemaksiatan nanti, awal mula kemadaratan yang terjadi di dalam diri seseorang bermula daripada pandangan. Ya, bermula daripada pandangan. Seseorang hari ini dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan perzinahan, melakukan berbagai macam yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, awal mulanya dari pandangan. Kemudian setelah pandangan maka akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Sehingga terjadilah berbagai macam dosa, terjadilah berbagai macam kemaksiatan, terjadilah berbagai macam perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pandangan itu merupakan salah satu panah beracun iblis. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wan nadratu sahmun masmumun min siham iblis. Faman ghadda basarahu lillahi awrathahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqahu." Rasulullah SAW bersabda, pandangan itu merupakan salah satu busur iblis yang beracun. Dan barang siapa yang mampu menjaga pandangannya karena Allah, maka Allah akan wariskan kepada hamba tersebut manisnya iman yang akan dia dapatkan di dalam hati dirinya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di mana pandangan ini merupakan perkara yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Karena pandangan itu merupakan salah satu daripada anak panahnya iblis, busur-busur iblis. Yang di mana busur tersebut beracun. Anak panah tersebut beracun. Dan siapa saja orang, manusia yang tidak dapat mengendalikan pandangannya, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini telah menjanjikan orang yang mampu untuk menjaga pandangan. Apa janjinya? Janjinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut halawatal iman, yaitu manisnya iman yang dia akan dapatkan di dalam hatinya. Karena keimanan seseorang adanya di dalam hati. Akan tapi apa yang diamalkan merupakan buah daripada keimanan. Dan kalau seseorang mendapatkan manisnya iman, maka hati orang tersebut akan menjadi hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang takut daripada melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Hati yang senantiasa mencintai hanya karena Allah. Takut hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Hati yang tidak pernah condong sedikit pun di dalam dirinya, yaitu berupa kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut telah diberikan oleh Allah bagaimana manisnya iman. Pandangan kita harus dijaga.
Tidak mungkin seseorang itu rindu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki manisnya iman. Mungkin kalau kita hari ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tatkala kita melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah, kemudian kita merasa berat, kemudian ada sebagian di antara kita menganggap menggugurkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada saya, hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan ibadah, terpaksa. Berarti yang seperti ini belum masuk ke dalam hatinya manisnya iman. Akan tapi orang apabila telah masuk ke dalam hatinya manisnya iman, maka dia akan senantiasa rindu, akan senantiasa kangen untuk terus beribadah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah pandangan kita, karena pandangan itu merupakan anak panah beracun iblis laknatullah untuk menyesatkan manusia dan untuk menjadikan hati manusia ini menjadi hati yang keras, hati yang di dalamnya dipenuhi dengan racun. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa keterikatan antara mata, pandangan, dan hati itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Dan masuknya perkara ke dalam hati melalui pandangan itu jauh lebih cepat dibanding dengan masuknya oksigen ke dalam ruangan yang hampa. Lebih cepat. Makanya kan kata orang hari ini, cinta itu dari mata turun ke hati. Jadi seseorang tidak mungkin mencintai lawan jenisnya kalau dia tidak melihat dulu. Setelah melihat baru masuk ke dalam hati. Begitu juga maksiat. Begitu juga maksiat. Betapa banyak kita lihat hari ini orang yang melakukan perzinahan, awal mulanya apa? Melihat. Bahkan orang membunuh sesama yang lain awalnya dari melihat. Melakukan pencurian, melakukan pemerkosaan, melakukan berbagai macam dosa awalnya karena dia sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wasiat kepada orang-orang yang beriman, kepada perempuan-perempuan muslimah untuk senantiasa mereka menundukkan pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala misalkan menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nur ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, maka itu jauh lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesucian seseorang, kehormatan seseorang tatkala dia bisa melakukan dua perkara. Yang pertama adalah menundukkan pandangan, kemudian yang kedua adalah menjaga kemaluan. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua perkara ini? Menundukkan pandangan dan orang itu tidak mampu menjaga pandangannya, maka dia pun tidak akan pernah mampu untuk menjaga kemaluannya. Tapi tatkala orang tersebut mampu menundukkan pandangannya, maka insya Allah kemaluannya pun akan dijaga dan akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika azka lahum. Itu jauh lebih suci bagi mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat yang sangat mulia. Meskipun di sini khitabnya bagi laki-laki. Akan tapi bagaimana wanita? Maka para ulama menyebutkan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu dihukumi sama sebagaimana hukum bagi laki-laki. Jadi tatkala seorang laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menundukkan pandangan, maka wanita pun diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang para laki-laki untuk melihat perkara yang haram, maka wanita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat perkara-perkara yang haram. Jadi antara penglihatan kemudian hati ini memiliki kaitan yang sangat erat. Apabila apa yang dia lihat perkara-perkara yang baik, maka akan masuk dalam hatinya nutrisi untuk menyehatkan hati. Yang dia lihat adalah Al-Quran. Yang dia lihat adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, dengan dia melihat Al-Quran, maka akan masuk ke dalam hatinya basirah, cahaya. Dan hati orang tersebut akan menjadi hati yang sehat, hati yang dipenuhi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, kalau yang dia lihat adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk juga ke dalam hatinya perkara-perkara yang buruk. Yang ini merupakan racun-racun hati. Maka para ulama menyebutkan bahwa hati itu seperti satu bejana, satu wadah. Apabila yang masuk ke dalam hati tersebut adalah perkara yang baik, maka akan muncul aroma yang enak. Aroma yang akan tetapi apabila yang masuk ke sampah, maka akan menjadikan wadah tersebut berbau busuk. Begitu juga hati kita. Begitu juga hati kita. Jadi tatkala seseorang yang dia lihat adalah perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam hatinya cahaya dan nutrisi-nutrisi yang akan menghidupkan daripada hati orang tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang orang soleh terdahulu, di mana mereka mengatakan, man amara dhahira bittiba'i sunnah wa batinuhu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa 'anil syubuhat waqtada bil halal lam tukhti lahu farasatan. Orang-orang soleh mereka mengatakan bahwa siapa yang di dalam hidupnya dipenuhi dengan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi zahirnya dia mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan batinnya yaitu dengan dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya dia mengikuti sunnah Rasul, dan batinnya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mampu menundukkan pandangannya dari perkara yang haram, dan dia mampu menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, dan dia makan dengan makanan yang halal, maka firasah orang ini tidak akan pernah meleset. Jadi firasat orang ini tidak akan pernah meleset. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman itu firasah. Dan firasah orang mukmin itu benar apabila orang tersebut terpenuhi di dalam dirinya perkara-perkara yang tadi disebutkan, mengikuti sunnah Rasul, kemudian batinnya senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya dari perkara yang haram, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, dan dia makan dengan makanan yang halal, maka orang ini firasatnya tidak akan pernah salah, firasatnya tidak akan pernah keliru. Dan ini merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang-orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan firasah, yang disebabkan dengan ketaatan seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang dapat meracuni hati adalah fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Ini mungkin cocok ini bagi ibu-ibu ini.
Atau mungkin bagi bapak-bapak yang memiliki postur yang gendut karena sering makan. Maka terlalu banyak makan ini salah satu sebab akan teracuninya hati. Ya, akan teracuninya hati. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah membuat patokan atau kaidah kalau seseorang mau makan, ukurannya berapa, kemudian makannya harus seperti apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain, di mana beliau bersabda, "Mala'a ibnu Adama wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam mengisi satu bejana yang paling buruk daripada perutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perut ini merupakan bejana, wadah yang paling buruk. Kalau kita melihat tong sampah buruk, akan tapi ternyata perut jauh lebih buruk dibanding dengan tong sampah yang senantiasa kita lihat. Bihasbi ibni Adam luqaimat yadmanna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam dengan beberapa suap, yang dimana dengan beberapa suap ini mampu untuk mendirikan tulang punggungnya. Maksudnya kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la mahalah, kalau dia ingin nambah makannya gitu, karena enak, fasulusun li ta'amihi, maka 1/3 perutnya untuk makanan, boleh 1/3-nya. Wa thuluthun li syarabi, lagi untuk minumnya. Wa thuluthun li nafasihi, dan 1/3-nya untuk udara atau nafasnya. Ini batas maksimal. Jadi kalau kita ingin makan, Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka batas maksimal itu hanya sampai 1/3. 1/3 lagi untuk minum dan 1/3 lagi untuk oksigen atau udara. Dan apabila seorang hamba lebih daripada itu, maka dia telah masuk ke dalam kategori fudulut ta'am, terlalu banyak makan, yang itu akan menjadi sebab orang tersebut mudah untuk digelincirkan oleh syaitan laknatullah, dan mudah untuk dijadikan hatinya sebagai hati yang dipenuhi dengan racun, yang dipenuhi dengan racun. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa tatkala seseorang itu terlalu banyak dengan berbagai macam menu, dengan berbagai macam jenis, maka akan membuka ke dalam dirinya berbagai macam keburukan. Berbagai macam keburukan. Dan biasanya apa yang dilakukan oleh anggota badannya itu lebih cenderung kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala orang itu terlalu banyak makan, maka dia akan berat tatkala melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dia terlalu banyak makan, maka akan sulit untuk ibadah. Untuk banyak makan akan sulit gitu ya. Kalau misalkan di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang tersebut ya memiliki terlalu banyak makan, maka akan sulit fokus di dalam belajar gitu. Akan ngantuk gitu ya. Apalagi kalau kita kajiannya sampai jam 2. Baik, Masya Allah sudah jam 2. Insya Allah untuk materi saya minta waktu 3 menitan lagi. Setelah itu mungkin insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ini memang pembahasannya tidak bisa kita bahas terlalu cepat. Ya. Dan orang biasanya juga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kalau dia terlalu banyak makan, maka akan sulit bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Fokus dalam membaca Al-Quran, fokus di dalam ibadah, fokus di dalam sholat, kemudian qiyamul lail dan yang lainnya, maka akan sulit bagi dia tatkala dia terlalu banyak makan. Dan syaitan laknatullah akan lebih memudahkan untuk menggelincirkan orang yang banyak makan. Jadi waswas syaitan atau godaan syaitan itu mudah kepada orang-orang yang banyak makan. Maaf dalam bahasa Sundanya, sampai orang itu kemerdekaan. Maka syaitan itu akan lebih mudah untuk menggelincirkannya.
Kenapa? Karena setan laknatullah yajri majra dam. Karena setan itu berjalan dengan aliran darah. Dan aliran darah itu akan lebih kencang tatkala orang itu terlalu banyak makan. Makanya Rasulullah SAW juga menyebutkan apa? Dayyiku majari syaitan bisaum. Persempit aliran darah atau apa? Jalan-jalan syaitan di dalam diri kita dengan cara saum. Karena orang itu semakin banyak dia menahan lapar, semakin banyak dia melaksanakan saum, maka dia akan semakin sulit syaitan untuk menggelincirkan dan menggoda orang tersebut. Makanya para ulama menyebutkan, dan ini juga dinukilkan dari orang-orang soleh dahulu di zaman Bani Israel, di mana mereka mengatakan, la ta'kul katsiran, janganlah kalian banyak makan, fatashrabu katsiran, kalau orang itu banyak makan, maka minumnya juga bakal banyak, fatanamu katsiran, maka akan banyak tidur. Orang yang banyak makan, orang yang banyak minum pasti banyak tidur. Fatahsaru katsiran, maka dia pun akan rugi banyak. Hidupnya digunakan untuk tidur. Maka subhanallah berapa banyak kemaslahatan yang ada, maka dia tidak akan mendapatkannya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW keadaan beliau setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan bahwa semenjak Rasulullah SAW beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah merasakan kenyang dengan makanan. Beliau senantiasa menahan lapar. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ini nabi yang paling mulia, nabi yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah pun pasti memilihkan kondisi dan keadaan yang paling terbaik. Tapi ternyata keadaan terbaik adalah orang yang lebih banyak menahan lapar daripada orang yang lebih banyak kenyangnya. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min khubzi barrin thalatha layalin tiba'an hatta qubida." Belum pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah merasakan kenyang daripada roti yang terbuat dari gandum. Biasanya beliau itu menahan lapar sampai 3 hari. Sampai beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, akan tetapi ternyata beliau menahan lapar sampai dengan 3 hari. Mungkin di antara kita tidak akan pernah, bahkan tidak pernah mengalami hal yang demikian. Siapa di antara kita hari ini yang pernah merasakan kelaparan 1 hari, 2 hari, atau sampai 3 hari? Mungkin saya katakan dan saya yakin insya Allah tidak ada. Akan tapi Rasulullah SAW keadaannya demikian. Dan beliau adalah orang yang paling Allah cintai. Orang yang paling Allah Subhanahu wa taala hormati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Akan tapi keadaannya beliau senantiasa menahan lapar. Sebagai kalimat penutup, ya sebelum kita masuk ke dalam diskusi dan tanya jawab insyaallah. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Di mana Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man dhabita batnahu dhabita dinahu." Siapa di antara kalian yang mampu menjaga perutnya, maka dia mampu menjaga agamanya. Karena agama seseorang akan runtuh tatkala orang tersebut tidak mampu menjaga perut. Betapa banyak kita lihat hari ini ya. Orang yang apa? Rela mengorbankan agamanya, rela mengorbankan kehormatannya demi apa? Demi untuk mendapatkan isi perut. Orang rela tidak sholat demi untuk mencari makan. Orang rela menutup aurat atau membuka aurat hanya untuk mendapatkan sedikit daripada apa yang akan dia masukkan ke dalam perutnya. Makanya tatkala orang mampu menjaga perutnya, maka insya Allah dia pun mampu menjaga agamanya. Malaka ju'ahu malakal akhlaqos salihah.
Dan barang siapa yang memiliki lapar, orang yang senantiasa lapar, biasa menahan lapar, maka dia mampu memiliki akhlak yang baik. Orang yang terbiasa lapar, insya Allah akhlaknya jauh lebih baik. Karena dia sudah terbiasa. Betapa banyak kita lihat orang yang subhanallah sampai hilang akhlaknya. Karena apa? Karena dia tidak sabar tatkala dia lapar. Dia akhirnya apa? Mengambil hak orang lain. Berebut dengan yang lain. Bahkan sampai bunuh-bunuhan dan seterusnya. Karena dia tidak mau lapar. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i qaribatun minasyab'an. Karena kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat jauh bagi orang-orang yang lapar dan dekat bagi orang-orang yang perutnya kenyang. Ini perkataan yang sangat dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan dalam kalimat terakhir, maksiat kepada Allah jauh bagi orang-orang yang lapar dan dekat bagi orang-orang yang kenyang. Karena semakin banyaknya dia memasukkan perkara ke dalam perutnya, maka akan semakin dekat dia kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala orang tersebut terbiasa dengan kelaparan, terbiasa dengan saum, kemudian tatkala dia makan tidak pernah melebihi apa yang telah ditentukan Rasulullah SAW, maka orang yang demikian adalah orang yang lebih jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin untuk pembahasan kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan dan usia, kita akan masuk nanti pada pertemuan yang akan datang tentang racun yang keempat, yaitu fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul dan sebab-sebab hidupnya dan sehatnya hati. Wallahu alam. Mungkin saya kembalikan kepada Amin, dipersilahkan. Ya, jazakallah khairan. Silakan kepada para jamaah yang mau bertanya, boleh langsung melalui chat ke Ustadz atau melalui admin Murabit, silahkan. Ini ada pertanyaan Ustadz, saya kirim lewat chat saja ya. Oh ya, silahkan. Atau mungkin Ibu bisa dibacakan barangkali ya, biar Ana lebih lebih memudahkan untuk ininya. Oh iya. Pak Ustadz, bagaimana cara membatasi pergaulan agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, termasuk menjadikan hati kita menjadi keras? Kadang kita niatnya bergaul atau berteman itu untuk bersilaturahim atau dengan maksud kita sekedar mempromosikan dagangan atau produk kita kepada teman-teman. Baik. Terima kasih kepada penanya yang telah bertanya tentang terlalu banyaknya seseorang itu bergaul. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti dalam pergaulan ini kita akan bahas secara terperinci nanti insyaallah ketika kita masuk ke dalam fudulul mukhalatah, yang dimana hukum pergaulan itu tidak selamanya buruk. Akan tapi ada pergaulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dimaksud terlalu banyak bergaul adalah bergaul dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan para ulama, bergaul dengan para ustadz, bergaul dengan orang-orang yang mampu mengingatkan kita tatkala kita berada di atas kemaksiatan kepada Allah, maka itu merupakan pergaulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala taqdu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhah, dalam rangka mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, janganlah engkau palingkan matamu dari mereka, karena engkau menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Jangan pernah engkau tinggalkan tatkala kita memiliki seorang teman, tatkala kita memiliki seorang sahabat, yang dimana sahabat tersebut senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita bersama mereka. Karena pertemanan yang semodel ini merupakan pertemanan yang akan memberikan manfaat.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun. Ingatlah nanti di hari kiamat antara teman yang satu dengan teman yang lain saling bermusuhan, saling menuntut. Illal muttaqun, kecuali teman orang-orang yang bertakwa. Maka kita ya senantiasa bersama mereka, bergaul dengan mereka, maka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pergaulan yang itu dapat menjadikan hati kita keras. Pergaulan yang itu dapat memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah mengajak kepada kita kepada kebaikan. Yang dimana mereka hanya mengajak kita kepada kesenangan dunia saja. Tidak pernah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau justru kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Nah, ini yang dilarang. Yang dapat menjadikan hati kita menghina orang lain, keburukan orang lain, ghibah, namimah, adu domba dan yang lainnya, maka kita tidak boleh berteman dengan yang demikian. Atau kita berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan diri kita ke dalam kemusyrikan. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan diri kita ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka pertemanan yang semodel ini ibarat seseorang meminum racun. Akan tetapi pertemanan yang pertama tadi dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Semakin dia banyak bergaul dengannya, maka akan semakin sehat dirinya dan akan semakin lembut hatinya insyaallah taala. Jadi ibu, bapak yang dirahmati Allah, pergaulan atau berlebih-lebihan dalam bergaul yang dilarang adalah tatkala kita bergaul dengan orang-orang yang tidak dapat memberi manfaat bagi kita, baik manfaat dunia ataupun akhirat, atau kita berteman dengan orang-orang yang justru itu menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin demikian jawaban. Ya, silakan saya kembalikan kepada admin. Ya Pak Ustadz, ini ada yang bertanya lagi di chat Pak Ustadz. Bagaimana mengukur seberapa besar racun yang ada dalam hati kita? Seperti apa indikasinya? Ya, sebelumnya Ibu maaf boleh diulang karena maaf barusan ada gangguan sebentar. Oh iya. Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana mengukur seberapa besar racun yang ada dalam hati kita? Seperti apa indikasinya? Taib. Barakallahu fiik. Cara untuk mengukur bagaimana besarnya racun hati yang ada dalam diri kita adalah tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tersebut sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka indikasi hati orang tersebut bermasalah itu jauh lebih besar. Karena tingkat keimanan dan tingkat sehat atau bermasalahnya hati seseorang bisa dia lihat tatkala dia tunduk dan patuhnya terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya. Tatkala orang tersebut tidak mau untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah, diperintahkan untuk sholat tidak mau, perintahkan untuk saum tidak mau, maka orang tersebut bisa jadi hatinya sudah menjadi hati yang mati. Akan tapi kalau orang tersebut masih melaksanakan gitu, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya, akan tapi masih ada berat gitu. Melaksanakan sholat berat tapi masih melaksanakannya. Saum pun melaksanakan meskipun berat. Kemudian ibadah haji pun melaksanakan meskipun kadang-kadang hitung-hitungan. Bersedekah pun demikian, hitung-hitungan tapi masih mau gitu. Maka orang yang demikian ada masalah di dalam hatinya tapi tidak terlalu parah, maksudnya tidak sampai ke dalam hati yang mati. Akan tapi tetap yang kedua juga harus segera diobati.
Nah, kan tapi kalau kita ingin lihat orang-orang yang subhanallah hatinya merupakan hati yang sehat, hatinya merupakan hati yang hidup, yaitu tatkala orang tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya senantiasa bertambah tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja orang-orang yang beriman tatkala disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, hatinya langsung bergetar. Mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadatuhum imana, maka imannya bertambah. Maka orang yang seperti ini memiliki hati yang sehat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang bermasalah, yang mungkin hatinya berpenyakit, tatkala dibacakan ayat Allah tidak ada melaksanakan bermasalah atau dikatakan hati yang dipenuhi dengan racun. Allahu taala alam. Mungkin demikian jawabannya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ya, sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi, Pak Ustadz. Sepertinya sudah cukup, Pak Ustadz. Tidak ada yang mau bertanya lagi, maka barangkali mau langsung ditutup, silahkan. Ya, tip. Kalau tidak ada dicukupkan. Ya, tidak ada Pak Ustadz sepertinya. Silakan mangga barangkali ditutup. Kalau tidak ada, tip. Taib. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan kepada semuanya ikhwan dan akhwat yang telah mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi semua yang menyimak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya, yang memiliki hati yang senantiasa tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Berikut saya rangkum sedikit dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, bahwa racun hati, bahwasanya kemaksiatan dapat mematikan hati. Tatkala seseorang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, maka hidupnya berada dalam kehinaan. Dengan meninggalkan dosa, maka hati akan menjadi hidup kembali. Sekian kajian dari Murabit bersama Ustadz Ali Nurjani. Kemudian informasi untuk kajian berikutnya, yaitu mengenai kajian muamalah, pengelolaan keuangan keluarga sakinah, bagian 2 bersama Ustadz Atep Firmansyah, SEIMM. Itu nanti pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 19.45 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan nanti bagi yang sudah bergabung di grup Murabit, nanti informasi ini bisa di-share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain
Ini free, terbuka untuk umum. Sekian kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.